izinnya diperpanjang, tapi pasal itu bisa menyebabkan pembubaran FPI. Pada bulan Agustus, FPI itu masuk nomor 4 di opini publik itu kelompok yang anti Pancasila. Negara secara ideologi saya tidak akan kompromi. Dan saya melihatnya sebenarnya FPI ini mereka kan masih dalam hal teori pemikiran, belum benar-benar mau menjadikan Indonesia itu menjadi negara Islam. Sejak tahun 2018 sudah ada undang-undang keormasan. Kita cocokkan bersama-sama apa sesuai dengan itu atau tidak. Kalau tidak ya kita harus tegakkan aturan-aturan. Untuk perpanjangan sih saya kurang setuju kalau sebagai masyarakat awam yang melihat. Paham-paham yang mengarah pada proses pemecah belahan integrasi bangsa, kesatuan dan persatuan, maka secara tegas kita tolak bersama-sama. Jadi untuk itu kami sangat tidak ingin ada yang mengganggu atau berusaha untuk merusak integrasi kami di Bali dan Indonesia pada umumnya. Tanah air untuk kembali bergabung bersama rakyat dan bangsa Indonesia lawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Saya menuntut agar hak kebebasan saya sebagai warga negara Indonesia yang sebagai manusia tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kami ingin tahu kalau ini permasalahan pengen cepat selesai, saya bilang. Yang kooperatif, saya bilang. Tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia. Sampai hari ini tidak ada bukti atau indikasi bahwa pemerintah Indonesia mencekal Habib Rizik. KBRI ini kan belum bisa bergerak karena kami belum pegang apa-apa. Laporan dari MRS juga belum nyampe ke kami. Dia sudah bersumpah untuk tidak minta tolong sama pemerintah yang menurut dia rezim zalim ini. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta reuni Akbar 212 kali ini yang sampai saat ini saya belum bisa ikut hadir bersama dalam acara reuni Akbar 212. Pertanyaannya, kenapa saya belum bisa pulang sampai hari ini? Karena saya masih dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan atas permintaan pemerintah Indonesia. Nah, karenanya saya minta kepada pemerintah Indonesia, sudahlah, akhiri segala kebohongan, akhiri segala dusta dan bohong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebetulnya kalau kita semua mau jujur, apa yang sudah dinyatakan oleh Duta Besar Arab Saudi yang lama, yaitu Syekh Usama As-Suaibi, di mana beliau pernah menyatakan bahwa kami Saudi setiap saat siap untuk mengembalikan Habib Rizik ke Indonesia, akan tetapi silakan Anda tanyakan tentang sikap daripada pemerintah Anda sendiri. Sebetulnya pernyataan Dubes Arab Saudi yang lalu itu sudah cukup, itu sebagai pengakuan yang luar biasa bahwa ada sesuatu dari pemerintah Indonesia sendiri yang membuat saya masih dicekal sampai saat ini. Dekat mengikuti kasus yang menyangkut Habib Rizik dan berkali-kali beliau mau kembali ke Indonesia itu ada kesulitan. Ini adalah kegagalan dari pemerintah kita di dalam melakukan diplomasi ya. Apapun ceritanya, misalnya pun kalau misalnya itu dari pemerintah Arab Saudi yang tidak mengizinkan, tidak boleh ada seorang warga negara yang tidak boleh keluar dari negara itu. Dari penista-penista agama yang tidak tahu diri, mengaku putri proklamator, tapi tidak berbuat apa-apa buat negara, dan proklamator bapaknya sendiri. Aktif dan substantif, itu lalu disimpulkan FPI sudah mengajukan permohonan untuk perpanjangan surat keterangan terdaftar, dan ternyata masih ada hal-hal yang perlu didalami, dan Menteri Agama nanti akan mendalaminya dan melakukan pembahasan yang lebih dalam lagi pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada sama sekali. Nah, untuk itu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena urusannya bukan dengan pemerintah Indonesia sebenarnya. Nah, kalau memang ada bukti sekecil apapun bahwa itu dicekal oleh
pemerintah Indonesia, ya serahkan kepada Menteri Agama, kepada Menko Polhukam atau Mendagri, nanti akan diprosesnya, akan diklarifikasi sejelasnya. Kalau memang Habib Rizik itu kan katanya prinsipnya hidup mulia atau mati syahid. Itu kan katanya Gaza lagi diserang sama Israel. Kok Habib Rizik nggak pergi jihad aja ke Gaza mumpung deket dari Saudi? Daripada curcol mewek-mewek terus di video. Mulia kagak, syahid juga kagak. Kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi 12%, akan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Resmi musuh negara. Kenapa? Karena mereka ingin mewujudkan sebuah negara di luar NKRI. Izin organisasi kemasyarakatan atau Ormas Front Pembela Islam FPI hingga kini belum juga dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sendiri telah habis masa izinnya sejak 20 Juni 2019. Mengenai hal perizinan tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah enggan memperpanjang izin FPI. Salah satunya mengenai isi ADART FPI seperti yang telah disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kriteria untuk sebuah ormas begini, FPI itu punya anggaran dasar tahun 2013. Mungkin belum sesuai dengan Undang-Undang Keormasan tahun 2017. FPI dengan ADART tahun 2013 ya mungkin oke, tapi sejak tahun 2018 sudah ada Undang-Undang Keormasan. Sesuai dengan itu atau tidak? Kalau tidak ya kita harus tegakkan aturan-aturan. Selain itu, sepak terjang FPI yang terkesan sering main hakim sendiri juga menyebabkan keberadaannya sering mendapat penolakan di berbagai tempat. Petisi mengenai pembubaran serta penolakan perpanjangan izin ormas tersebut juga pernah mencuat dan hingga kini petisi tersebut masih terus bertambah. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh FPI diketahui telah berlangsung lama, salah satunya saat terjadi sweeping di Kendal, di mana kejadian tersebut mendapat respon dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hukum harus ditegakkan, dicegah konflik ataupun benturan horizontal, dan dicegah untuk tidak ada elemen dari manapun juga, termasuk FPI, yang melakukan aksi-aksi kekerasan, apalagi tindakan pengerusakan. Selain itu, di masa pemerintahan Presiden SBY pada tahun 2011, FPI juga sempat ingin dibubarkan, namun hal itu diurungkan. Sekretaris Kabinet SBY Dipo Alam menyatakan, jika pihaknya tidak bisa membubarkan FPI karena saat itu FPI belum berbentuk ormas sesuai catatan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri. Dipo Alam menyebut jika FPI hanyalah komunitas sehingga tidak bisa ditindak. Dan justru sebaliknya, niat SBY tersebut malah mendapat ancaman balik dari juru bicara FPI Munarman. Dalam ancamannya itu, Munarman mengatakan akan menggulingkan pemerintahan SBY jika berani membubarkan ormas tersebut. Banyak yang beranggapan FPI adalah salah satu ormas fundamentalis, di mana fundamentalis itu sendiri merupakan suatu paham yang menginginkan pemurnian agama secara utuh. Dalam hal ini, aktivis muda NU Guntur Romli mengatakan jika dalam anggaran dasar FPI masih terdapat pasal 6 yang menjelaskan jika visi dan misi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah, tidak menutup kemungkinan jika FPI bukan hanya tidak dapat izin tetapi juga dapat dibubarkan karena memiliki cita-cita Islamiyah. Bagaimana dengan kasus FPI ini? Menurut saya, ketika pasal 6 itu masih menjadi termaktub dalam anggaran dasar FPI, menurut saya bukan izinnya diperpanjang, tapi pasal itu bisa menyebabkan pembubaran FPI karena memiliki cita-cita
khilafah Islamiyah. Selain itu, Guntur juga menjelaskan survei publik yang dilakukan oleh lembaga Cyrus Network tentang organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, diantaranya ISIS, PKI, HTI, FPI, dan OPM. Menurutnya, dari kelima organisasi tersebut, ada 4 organisasi yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila karena ingin mendirikan negara di luar NKRI, dan FPI masuk dalam opini publik sebagai organisasi yang menentang Pancasila. FPI itu masuk nomor 4 di opini publik itu kelompok yang anti Pancasila. Pertama ISIS, kemudian PKI, kemudian HTI, FPI, kemudian yang keempat adalah OPM. Dan ini semua dari 1, 2, 3 sampai nomor 5 itu sudah menjadi resmi musuh negara. Kenapa? Karena mereka ingin mewujudkan sebuah negara di luar NKRI. Seperti diketahui, FPI didirikan oleh Habib Rizik Syihab pada Agustus 1998, yang juga merupakan salah satu organisasi muslim yang hadir dengan memanfaatkan ruang gerak politik yang lebih luas setelah keruntuhan rezim Orde Baru Soeharto. Secara umum, setelah reformasi 1998, Indonesia diwarnai maraknya perkembangan berbagai partai, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, dan lain sebagainya. Dan FPI adalah salah satu kelompok yang turut menunggangi gelombang demokratisasi ini. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa ini bersama-sama membangun. Mengakunya sudah 1,5 tahun dicekal, berarti tidak bermasalah dengan Indonesia dia. Dalam dunia perpolitikan di Indonesia, selain Presiden Joko Widodo, ada 3 nama tokoh yang selalu menjadi perbincangan publik. Ketiga tokoh tersebut adalah Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mengenal sosok Habib Rizik, selain sebagai tokoh Islam berpengaruh, ia juga merupakan salah satu tokoh yang menentang terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Walau keberadaannya tak di Indonesia, namun dirinya sangat berpengaruh terhadap kondisi politik di Indonesia. Dalam satu statementnya, ia pernah menyebut bahwa Jokowi sebagai presiden ilegal. Saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Semenjak dirinya pergi ke Arab Saudi 2 tahun lalu, Habib Rizik hingga kini belum dapat kembali ke Indonesia dengan alasan pemerintah Indonesia telah meminta kepada pihak Arab Saudi untuk mencekal dirinya. Sudah 1 tahun lebih, razim, zalim, dan curang, serta culas dan licik di Indonesia ini mengirim notis permintaan kepada kerajaan Saudi Arabia agar saya dicekal dan tidak diizinkan keluar dari Saudi. Terkait pencekalannya itu, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftu Abi Gebril menyarankan kepada Habib Rizik untuk melakukan 3 hal agar proses pemulangannya ke Indonesia berjalan cepat. 3 hal tersebut berkaitan dengan sikap dan pernyataan Habib Rizik selama di Saudi. Menurut Agus, yang pertama Habib Rizik harus bersikap kooperatif dengan perwakilan RI di Arab Saudi, termasuk menyampaikan masalah yang dihadapi selama di Saudi. Menurutnya, selama ini Habib Rizik tak pernah menyampaikan ataupun menyerahkan dokumen terkait permasalahannya selama berada di Arab Saudi. Pertama, KBRI ini kan belum bisa bergerak karena kami belum pegang apa-apa. Laporan dari MRS juga belum nyampe ke kami. Kami ingin tahu kalau ini permasalahan pengen cepat selesai, saya bilang. Yang kooperatif. Dan yang kedua, Habib Rizik disarankan mencabut pernyataan yang menyebut bahwa Jokowi sebagai presiden ilegal. Sebab menurut Agus, pernyataan semacam itu dianggap sensitif di Arab Saudi. Menurut saya cabutlah itu statement yang mengatakan Jokowi presiden ilegal karena sensitif Mas itu di Arab Saudi itu. Selain itu, Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman juga diketahui menjalin persahabatan erat dan menghormati Jokowi sebagai presiden. Udahlah negaranya ini bersahabat dengan raja gitu. Iyalah, jadi ini kan urusan dignity lah, ini soal NKRI. Sedangkan yang ketiga, Habib Rizik disarankan mencabut sumpahnya untuk tidak akan meminta tolong kepada pemerintah karena dianggap rezim zalim. Dia sudah bersumpah untuk tidak minta tolong sama pemerintah yang menurut dia rezim zalim ini, udahlah sumpahnya digagalkan. Dalam hal ini, Habib Rizik tercatat telah 3 kali gagal untuk pulang ke Indonesia, yakni pada tanggal 8 Juli 2018,
12 Juli 2018 dan 19 Juli 2018. Agus juga mengatakan, meski Habib Rizik dalam ceramahnya pernah mengatakan tidak akan meminta bantuan kepada pemerintah, demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis kepada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia. Namun pihak KBRI untuk Arab Saudi akan tetap membantunya sebab Habib Rizik masih memiliki hak sebagai warga Indonesia. Nah, soal dia Habib MRS di ceramahnya nggak mau minta bantuan kepada pemerintah Republik Indonesia dan juga mengatakan presiden kita ilegal, tapi kami tetap akan bantu karena on behalf dia masih punya dokumen Indonesia. Hak kekonsulerannya akan kita dampingi. Melihat 3 syarat yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftu Abi Gebril yang sangat bertentangan dengan pendirian Habib Rizik selama ini dan sangat tidak mungkin dapat dipenuhi oleh seorang Rizik Syihab. Sikap serta pendirian sangat jelas terlihat jika Habib Rizik benar-benar menentang pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Keadilan harus ditegakkan apapun resikonya. Saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih atas kehadiran para mujahid dan mujahidah pada hari ini, sejak di malam hari hingga pagi hari ini. Dan alhamdulillah, reuni 2019 yaitu reuni yang ketiga dengan tema Munajat dan Maulid Akbar telah terlaksana. Di dalam reuni 212 tahun 2019 ini kita akan mengumandangkan membela Nabi Muhammad SAW dari penista-penista agama yang tidak tahu diri, mengaku putri proklamator tapi tidak berbuat apa-apa buat negara dan proklamator bapaknya sendiri. Hanya kebohongan, hanya penipuan, mencari panggung politik yang tidak ada manfaatnya. Dan wabil khusus saya menyampaikan salam rindu, salam cinta, salam sayang dari Habibuna Muhammad Rizik Syihab pada seluruh yang hadir hari ini. Karena kebetulan alhamdulillah saya baru kembali dari kota suci Mekah kemarin siang. Dengan segala perjuangan kami akan mendatangkan Habib di dalam reuni ini, tapi lagi-lagi ada tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahat masih bermain di belakangnya. Silahkan yang punya kekuatan, punya kekuasaan melanjutkan apa yang diinginkan, tapi insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada saatnya dan mereka akan merasakan bagaimana risikonya. Insya Allah kita sama-sama di dalam munajat ini bermunajat tentang kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dan kemaslahatan umat Islam dan umat beragama yang lain. Wabil khusus mendoakan agar segera pencekalan, penghambatan, pengasingan Habib Rizik dapat diselesaikan. Dan insya Allah pemerintah Saudi Arabia sedang berjuang dan sedang mengusahakan dibebaskannya Habib Rizik dari pengasingan. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang sebelum reuni 2020, Habib Rizik sudah bisa berada di tengah-tengah kita. Setuju? 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 Kalau tidak dipulangkan kita tidak akan tinggalkan tempat ini. Setuju? 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 Takbir! Sama Rizik Syihab gitu. Tetapi tidak penting itu. Pernyataan dia kan selalu begitu, yang terpenting tidak pernah melapor bahwa dia punya masalah. Dia tuh, Anda baca di mana tuh? YouTube kan? Tanyakan ke saya, karena bukan saya yang melarang dan bukan yang tidak boleh ditanyakan ke pemerintah Indonesia. Bahkan si Habib Rizik ini kalau memang punya masalah, kenapa tidak datang aja ke kantor KJRI di Jeddah, karena Mekah dekat Jeddah, atau ke Riyadh gitu. Ini loh saya dicekal lalu lapor, ini tidak pernah. Ngomongnya di YouTube. Dulu pernah dicari oleh Dubes. Ini pemerintah harus melindungi warganya.
Yang penting bawa buktinya, saya dicekal karena atas permintaan pemerintah Indonesia. Nah kalau dicekal oleh Arab Saudi, jangan menggugat pemerintah Indonesia dong. Sebenarnya sih kalau berdasar hasil survei, ya tidak besar juga. Tetapi yang tidak besar itu, taruhlah kalau dikatakan radikalisme itu sebuah gerakan anti ideologi yang menolak negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila, itu kan tidak sampai 10% ya. Kita lebih banyak melakukan tindakan yang sifatnya antisipatif sekaligus represif. Antisipatif itu terhadap pertarungan ide. Nah, kita lawan dengan ide, karena gerakan radikalisme itu ada yang hanya bersifat ide dan wacana. Tapi ada yang sudah merupakan tindakan. Apa tindakan itu? Ujaran kebencian. Kalau tidak sama dengan mereka, dianggap bahwa itu lawan, kafir. Yang jihadis, jihadis itu adalah membunuh karena sikap radikal itu. Yang kedua, banyaknya ujaran kebencian yang berseliweran di medsos gitu. Lalu yang ketiga, wacana-wacana yang secara halus itu masuk ke masyarakat, mengajarkan hal-hal bahwa negara kita ini togut, harus diganti dan sebagainya, itu kan banyak. Kurangi kalau Anda bekerja di satu kantor, ya, yang punya peraturan, Anda harus kurangi. Misalnya kantor mengatakan Anda punya hak untuk tidur kapanpun karena Anda punya hak, karena punya hak itu hak asasi manusia. Tapi kalau Anda bekerja di kantor, jam 8 sampai jam 2 Anda boleh tidur. Ingin pertahankan hak asasi itu, jangan kerja di sini. Tindakan represif itu artinya represif itu menyelesaikan kasus yang sudah terjadi, itu kalau dalam ilmu hukum. Kalau dalam ilmu politik represif. Jadi diatur di situ. Oleh sebab itu di situ yang berperan misalnya Menteri Agama, itu kan, itulah langkah represifnya agar dia mengatur pelajaran-pelajaran dan pemahaman agama di tengah masyarakat agar tidak menyesatkan. Lalu di situ ada Menpan RB agar ASN itu tidak main-main dengan aturan kantor. Gitu. Masih di klarifikasi. Kalau sudah kelar ya tentu masuk. Ya saya kira itu aja. Kita menunggu klarifikasi. Oke. Itu nanti ada mekanismenya, kan sudah ada aturannya, ada undang-undangnya yang dianggap tentu menyimpang, itu ada prosesnya. FPI dengan ADART tahun 2013 ya mungkin oke, tapi sejak tahun 2018 sudah ada undang-undang keormasan. Kita cocokkan bersama-sama apa sesuai dengan itu atau tidak. Kalau tidak ya kita harus tegakkan aturan-aturan. Final ngajukan, akan aja ditimbang. Memang kemudian akan ada proses lanjut, ya silakan dalam proses lanjut. Kalau rekomendasi dari Kemenak berarti sudah lolos gitu Pak? Iya, kalau kami. Tapi tetap saja kami kan dengan dia tetap mereka apa yang perlu diupayakan lagi kita coba lakukan. Saya sependapat, misalnya dikatakan tadi kan ada Mendagri mengatakan kan ada poin-poin yang masih diragukan, ya kita deal aja dengan dia. Bisa enggak Anda mengubah ini menjadi begini gitu. Sehingga jangan juga kita kemudian asal-asalan lah. Saya rasa pasti ada mekanisme dan aturan yang harus ditempuh dan kita nggak mau asal-asalan, namun memang harus dilakukan secara benar. Kan bukan hanya soal kesetiaan terhadap Pancasila. Di dalam undang-undang tentang organisasi atau tentang ormas itu juga disebutkan bahwa ormas itu tidak boleh ya memfungsikan dirinya seperti penegak hukum, ya, berfungsi sebagai keamanan gitu. Jadi kami tentu berharap bahwa dalam hal memberikan izin terhadap keberadaan organisasi seperti FPI, ya, harus mengacu kepada undang-undang. Setelah yang berkomen, setelah para Menko Polhukam nanti mengumpulkan semua instansi yang terkait, beliaulah nanti ya, biarkan Menko Polhukam yang menjelaskan. Tapi Kemendagri sudah menerima surat rekomendasi dari Kementerian Agama terkait dengan FPI? Iya, ada, kita terima rekomendasi seperti itu. Dan substantif, itu lalu disimpulkan FPI sudah mengajukan permohonan untuk perpanjangan surat keterangan terdaftar dan
ternyata masih ada hal-hal yang perlu didalami dan Menteri Agama nanti akan mendalaminya dan melakukan pembahasan yang lebih dalam lagi pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada sama sekali. Nah, untuk itu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena urusannya bukan dengan pemerintah Indonesia sebenarnya. Nah, kalau memang ada bukti sekecil apapun bahwa itu dicekal oleh pemerintah Indonesia, ya serahkan kepada Menteri Agama, kepada Menko Polhukam atau Mendagri, nanti akan diprosesnya, akan diklarifikasi sejelasnya. Kalau memang itu telah membuat pernyataan setia kepada Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan melanggar hukum lagi ke depan. Tapi tentu saja kami akan coba dalami lebih jauh sesuai pernyataannya itu, pernyataan dibuat di bawah dengan materai, dan itu akan kami dalami lagi dalam waktu dekat sebagaimana disampaikan. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.